Nah, kalau kita paham tentang politik ekonomi atau kebijakan ekonomi, maka sangat jelas para ekonom, khususnya ekonom konvensional itu sudah memberikan satu penggambaran apa yang disebut ekonomi yang sehat dan apa yang disebut ekonomi yang sakit. Jadi yang disebut ekonomi yang sehat itu kalau ekonomi dalam posisi keseimbangan, yaitu agregat demand sama dengan agregat supply, ya, atau permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Sehingga yang disebut sakit itu kalau terjadi ketidakseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau permintaan agregat lebih tinggi dari penawaran agregat, itu pasti menyebabkan terjadi inflasi, yaitu harga-harga barang akan naik secara umum. Dan itu disebut penyakit ekonomi yang berbahaya. Jadi kalau harga-harga mengalami kenaikan itu disebut inflasi. Sebaliknya, kalau ketidakseimbangan itu terjadi yang sebaliknya, yaitu penawaran agregat lebih tinggi dari permintaan agregat, maka itu akan menyebabkan resesi atau pelambatan ekonomi. Dan inilah yang akan menyebabkan terjadinya banyak pengangguran. Jadi kalau tadi disebut-sebut dunia akan menghadapi resesi, itu berarti apa? Berarti ekonomi mengalami pelambatan, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Kalau pertumbuhan ekonomi turun, itu akan menyebabkan terjadi PHK, terjadi lonjakan pengangguran. Ini juga disebut penyakit ekonomi. Jadi ditandai dengan apa? Penawaran agregat lebih tinggi dari permintaan. Jadi banyak produk-produk yang dihasilkan tapi tidak ada yang membeli. Nah, berita-berita paling akhir sudah kita baca di wilayah industri kita, yaitu seputaran DKI, Jawa Barat, itu sudah terjadi PHK massal. Sudah tercatat 11.000 buruh di PHK. Kenapa? Karena barang yang diproduksi biasanya diekspor ke Eropa, itu Eropa sudah lesu. Jadi karena Eropa sudah resesi, Eropa sudah lesu darah, barang-barang yang biasanya kita ekspor ke Eropa, itu pasti berimbas ke Indonesia, yaitu barang-barang kita tidak laku di Eropa, maka konsekuensinya apa? Tentu akan terjadi PHK, terjadi pemutusan hubungan kerja. Dan ini tentu saja berdampak pada kalau pengangguran meningkat, berarti pendapatan turun, daya beli turun, itulah yang kemudian semakin banyak barang-barang yang dijual tidak laku. Dan itu berdampak ke Indonesia. Itu yang disebut resesi, Tapi ada satu lagi yang paling bahaya, itu adalah stagflasi. Stagflasi itu stagnasi bercampur dengan inflasi. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi ketika ekonomi melambat, harga-harga mengalami kenaikan. Menurut teorinya Keynes, itu biasanya antara inflasi dengan resesi itu trade-off, ya, berbanding terbalik. Kalau inflasi tinggi, pengangguran rendah. Kalau pengangguran tinggi, inflasi rendah. Kalau yang terjadi seperti itu, penanggulangannya sangat mudah. Biasanya cukup main-main dengan suku bunga, misalnya inflasi tinggi, caranya gimana? Suku bunga dinaikkan. Makanya tadi di dalam analisis tadi, di awal video tadi, ditunjukkan kenapa Amerika menaikkan suku bunga acuan Federal Reserve atau the Fed itu. Karena Amerika sudah menghadapi gejolak inflasi, harga-harga sudah naik di sana, maka solusi yang paling mudah menurut teori moneter, kebijakan moneter yang bisa diambil itu menaikkan suku bunga. Tujuannya apa? Kalau suku bunga dinaikkan, harapannya jumlah uang beredar bisa tersedot masuk ke
bank-bank, sehingga apa? Inflasi akan turun. Itu kalau ancamannya hanya inflasi. Dan sebaliknya kalau resesi, bagaimana solusinya? Resesi itu solusinya harus menurunkan suku bunga, kebalikannya kan. Seperti yang dilakukan oleh Turki itu berupaya menanggulangi resesi, pelambatan ekonomi, pengangguran yang meningkat dengan menurunkan suku bunga. Kalau yang dihadapi ini hanya pelambatan ekonomi, dengan menurunkan suku bunga, menurut teorinya mudah selesai. Menurut teori ekonomi kapitalis. Tapi yang terjadi sekarang itu ancaman adalah stagflasi, yaitu ekonomi mengalami stagnasi atau pelambatan, bersamaan dengan itu adalah terjadi inflasi yang tinggi. Oleh karena itu, semua obat yang diberikan pasti akan memperburuk keadaan, seperti yang terjadi di Turki. Ketika Erdogan berusaha menurunkan suku bunga, itu justru akan menambah inflasi yang melonjak tinggi, harga-harga semakin menggila di sana. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sudah susah didongkrak. Jadi semakin membuat harga-harga tinggi, semakin tidak terjangkau, pengangguran terus merajalela. Itu yang disebut stagflasi. Nah, stagflasi itu biasanya disebabkan oleh tekanan biaya atau CPI ya, cost push inflation. Inflasi yang disebabkan oleh tekanan biaya. Nah, tekanan biaya itu komponen yang paling sensitif itu adalah energi kalau sekarang itu. Ketika terjadi perang antara Ukraina dan Rusia, itu Rusia banyak melakukan embargo, yaitu embargo energi. Itulah yang membuat kalau energi langka harganya pasti melonjak tinggi, padahal itu komponen biaya produksi. Kalau biaya produksi naik, itu pasti menyebabkan produksi akan turun drastis. Produksi kalau turun drastis, itu kurva agregat supply akan bergeser ke kiri. Kalau permintaan itu relatif tetap, pergeseran kurva agregat supply ke kiri pasti akan menyebabkan harga-harga justru naik, tapi pendapatan nasional turun. Pendapatan nasional turun itu berarti pelambatan ekonomi atau resesi, harga-harga naik itu berarti inflasi, itu yang disebut stagflasi. Itu diobati dengan apapun juga sulit itu. Mau dinaikkan bunganya seperti di Amerika, pasti akan malah menambah terjadinya pelambatan ekonomi, pengangguran pasti akan merajalela. Tapi kalau diturunkan kayak di Turki, pasti akan menyebabkan inflasi semakin menggila. Dua-duanya lingkaran setan. Makanya solusinya hanya bisa dengan ekonomi Islam. Kenapa? Karena ekonomi Islam tidak akan terjebak dengan lingkaran setan. Dalam ekonomi Islam, jelas ekonomi Islam harus tumbuh berkembang, bertumpu pada sektor real. Islam sangat keras. Penyebab rusaknya ekonomi itu kalau tumbuh berkembangnya ekonomi bertumpu pada sektor non-real. Sektor non-real yang sekarang jadi tumpuan, kalau perbankan itu dengan skema bunga, yang itu sama dengan riba, kalau di pasar modal, tumpuannya adalah spekulasi atau perjudian. Jadi sebenarnya ekonomi sekarang itu dibangun dengan dua kaki. Kaki kanan itu riba, kaki kiri itu judi. Dua-duanya ekonomi setan. Selamanya ekonomi tidak akan pernah sehat. Selalu masuk lingkaran setan. Mau disembuhkan kayak apa saja, satu sisi sembuh nanti sisi lain pasti akan merusak.